wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mardina dengan NIM C0223365. Aku Tansi angkatan 2023. Nah, di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi dalam pertemuan mata kuliah perilaku organisasi. Tugas ini sebagai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah perilaku organisasi. Langsung saja untuk pertemuan ke-9 itu kami akan membahas tentang memahami kerja sama tim. Nah, dalam kerja sama tim itu pertama pengertian tim itu sendiri, yang kedua ada jenis-jenis tim, yaitu tim penyelesaian masalah, tim swakelola, dan tim virtual. Nah, yang ketiga ada cara menciptakan tim yang efektif. Nah, apa itu tim? Tim adalah bentuk kegiatan lebih efektif daripada bentuk kerja kelompok. Misalnya seperti tim itu adalah heterogen. Nah, tim adalah yang terdapat orang-orang yang terdapat dalam tim itu berkelompoknya itu berbeda-beda. Nah, sedangkan tim bisa disebut dengan kelompok yang menghasilkan sinergi yang positif dan mempunyai kinerja yang sama. Nah, dalam jenis-jenis tim itu sendiri ada tim penyelesaian masalah, yaitu berbagi ide atau pemikiran, dan tim swakelola yaitu tim yang mengelola 10 sampai 15 orang, dan tim virtual itu yaitu bekerja di internet, bekerja lewat internet. Nah, dan apa sih cara menciptakan tim yang efektif dalam organisasi? Yang pertama itu bisa dilihat dari kualitas ataupun SDM yang memadai. Nah, yang kedua seperti kepemimpinan, sistem penghargaan yang diberikan kepada karyawan. Nah, yang kedua ada komposisi yang di dalamnya terdapat variabel atau kemampuan, kepribadian, bagaimana mengalokasikan poin dan ukuran tim. Yang ketiga ada fleksibilitas anggota dan potensi anggota. Nah, dalam hal ini di poin keempat ini adalah rancangan fleksibilitas anggota dan potensi anggota itu dilihat dari kemampuan anggotanya dalam mengambil keputusan. Dan yang ketiga ini ada rancangan kerja, yaitu harus bekerja dengan sesungguhnya dan harus bekerja dengan sungguh-sungguh, kebebasan dan anatomi, peluang, keterampilan, dan bakat karyawan. Keempat ada proses, yaitu efektivitas tim, di mana komitmen dari anggota untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pembentukan tim atau mengubah individu menjadi tim. Nah, untuk pertemuan ke-10 itu sendiri ada komunikasi. Nah, kita bahas yang poin pertama, yaitu fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi terdapat 4 di dalam poinnya, seperti 1. Kontrol, untuk mengontrol dalam pemerintahannya, seperti direktur ke manajer ke karyawan. Nah, yang kedua ada motivasi. Motivasi itu menjelaskan kepada karyawan mengenai apa yang harus dilakukan, memberikan motivasi kepada karyawan supaya karyawan tersebut bisa bekerja dengan baik dan suasana hati yang baik. Nah, yang ketiga ada ekspresi sosial, dan yang keempat ada informasi, itu fungsi paling utama. Nah, dalam komunikasi itu sendiri fungsi paling utamanya itu adalah informasi. Nah, yang poin kedua ada arah komunikasi. Arah komunikasi itu ada yang ke bawah, ke atas, dan lateral. Nah, yang ke bawah adalah yang terjadi dalam kelompok ke tingkatan paling bawah, dari atas ke tingkatan paling bawah. Nah, yang ke atas itu yang terjadi dalam tingkatan dari manajer ke direktur, seperti manajer ke direktur dan direktur yang memproses kepada CEO. Nah, lateral itu sendiri adalah tidak ada tingkatan atau sama rata, di mana tidak ada pembedaan antara atas atau bawah, seperti garis data. Nah, yang poin ketiga ada komunikasi antar personal. Komunikasi antar personal yaitu komunikasi lisan, komunikasi tertulis, dan komunikasi non-verbal. Komunikasi lisan seperti orang ke orang. Nah, komunikasi tertulis itu seperti surat ke surat atau pesan ke pesan. Dan komunikasi non-verbal yaitu bahasa isyarat atau kode. Nah, yang poin ketiga itu poin keempat itu ada komunikasi organisasi. Nah, komunikasi organisasi itu sendiri seperti jaringan rantai, jaringan roda, dan jaringan seluruh saluran. Nah, jaringan ini berpusat dari 1 ke 2, 2 ke 3, dan seterusnya sampai berulang-ulang. Dan dalam komunikasi organisasi itu ada dua, yaitu komunikasi informal dan informal. Komunikasi formal sendiri itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan dalam komunikasi informal itu terdapat jaringan informasi atau desus atau gosip. Nah, komunikasi organisasi seperti komputer, seperti aplikasi email dan lain-lain. Pertemuannya ke-11 yaitu konsep kepemimpinan. Konsep kepemimpinan itu sendiri yaitu pendekatan dalam kepemimpinan. Nah, kepemimpinan adalah suatu penyampaian untuk memengaruhi kelompok atau individu, atau bisa disebut dengan peradaban. Nah,
Poin pertama ada manajemen atau usaha untuk mengatasi kompleksitas. Nah, yang pertama itu adalah di dalam manajemen itu terdapat satu, teori sifat atau teori kebajikan, yaitu landasan atau karakteristik pemimpin yang bersifat bawaan atau memiliki sifat bawaan. Yang kedua ada teori perilaku, yaitu menjelaskan bahwa untuk melatih individu menjadi seorang pemimpin. Nah, yang ketiga ada teori kontingensi kepemimpinan, yaitu teori penyesuaian kepemimpinan dengan sikap yang sesuai. Dan teori pertukaran pemimpin, yaitu anggota bisa dijelaskan dengan merumuskan hubungan khusus anggota, pemimpin anggota yang berbeda. Teori pertukaran pemimpin, di mana pemimpin akan ditukar bisa saja dari karyawan menjadi pemimpin, pemimpin menjadi karyawan, seperti itu. Nah, untuk poin kedua ada gaya kepemimpinan. Dalam gaya kepemimpinan ini sendiri ada kepemimpinan karismatik. Karismatik kan adalah suatu pembeda apakah seorang pemimpin memiliki karisma atau berwibawa atau tidak. Nah, dalam kepemimpinan transformasional, perubahan sebuah gaya kepemimpinan adalah sebuah perubahan atau adanya perubahan di dalam kepemimpinannya. Dan yang terakhir ada gaya kepemimpinan yang autentik seperti etika dan kepercayaan. Nah, untuk materi ke-12 itu 12 sampai ke-13 itu sendiri ada kekuasaan. Nah, kekuasaan apa sih bedanya kepemimpinan dan kekuasaan? Kepemimpinan itu sendiri memiliki tujuan bersama, sedangkan kekuasaan itu adalah keinginan sendiri. Nah, dalam kekuasaan adalah pemanfaatan untuk mengetahui orang lain dengan tujuan diri bersama. Nah, dalam perbedaan tujuan antara keduanya, dasar kekuasaan dibagi menjadi dua, yaitu satu, kekuasaan formal, kekuasaan pribadi. Nah, dalam kekuasaan formal sendiri itu adalah posisi seseorang dalam organisasi. Seperti ada jenis-jenis kekuasaan koleksif, yaitu rasa takut, di mana kekuasaan terdapat di dalamnya kekuasaan imbalan dan kekuasaan legitimasi. Kekuasaan imbalan ini disebut dengan bagaimana seseorang patuh kepada si A dan si B. Nah, yang memiliki kekuasaan legitimasi atau memakai kekuasaannya dan mengendalikan situasi atau sumber daya. Sorry, untuk yang tadi yang saya jelaskan itu adalah kekuasaan legislatif, dan yang kekuasaan imbalan seperti itu adalah bagaimana seseorang patuh kepada si A dan si B atau melakukan imbalan memenuhi kemauan orang itu. Nah, yang kedua poinnya itu ada kekuasaan pribadi. Kekuasaan pribadi terdapat kekuasaan karena keahlian, kekuasaan karena pujukan. Nah, kekuasaan karena keahlian adalah ilmu pengetahuan yang dimiliki namun tidak dimiliki orang lain. Seperti saya memilikinya namun kalian tidak memilikinya. Poin selanjutnya yaitu konflik dan negosiasi. Konflik dan negosiasi, ada konflik. Konflik itu proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi lain. Konflik timbul karena adanya persepsi perbedaan negatif atau berbeda persepsi. Nah, yang selanjutnya itu adanya ketidaksetaraan dalam satu pandangan konflik, yaitu pandangan tradisional, pandangan hubungan manusia, dan pandangan interaksorus. Dan yang kedua ada tipe konflik seperti tugas, hubungan, dan konflik proses. Nah, yang ketiga ada lokus konflik, yaitu tempat konflik antara dua orang, konflik intergrup, konflik kelompok, dan konflik negosiasi. Ya, poin terakhir itu adalah jenis-jenis negosiasi. Jenis-jenis negosiasi ada tawar menawar distribusi, yaitu proses menawar yang terjadi antara belah pihak yang berkonflik seperti menang, win loss, atau menang atau kalah. Nah, yang terakhir ada tawar integratif yang dilakukan dua belah pihak yang berkonflik, win-win, ataupun dalam bahasa Indonesia adalah menang-menang. Nah, selanjutnya itu adalah pertemuan 14 dan 15. Di pertemuan ini 14 dan 15 itu yaitu materinya itu budaya organisasi. Nah, budaya organisasi memiliki kultur organisasi yang mengandung sistem bermakna kebersamaan dan yang menjadi pembelah dengan lainnya. Dalam pertemuan ini ada 3 poin utama, yaitu karakteristik utama budaya organisasi. Yang kedua adalah alasan pembeda standar organisasi. Yang ketiga ada struktur dan sistem organisasi. Dalam poin pertama, karakteristik utama yang menjadi hakikat budaya organisasi. Pertama ada inovasi dan keberanian, yaitu mengambil resiko. Sejauh mana karyawan didorong untuk berinovasi dan berani mengambil resiko. Yang kedua ada
perhatian pada hal-hal rinci seperti detail dalam mengambil keputusan. Yang ketiga ada orientasi hasil, yaitu untuk mendapat hasil atau berfokus pada output dan berfokus pada hasil yang akan dicapai. Nah, yang keempat ada orientasi orang, itu keputusan yang diambil dilihat dari kemampuan orientasinya untuk mencapai suatu hasil, yaitu berobjekkan kepada orang tersebut sampai mana dia memiliki kompetensi atau kemampuan dalam melakukan sesuatu. Nah, yang kelima ada orientasi tim, itu berfokus pada tim bahkan individu, model kerja. Nah, yang keempat ada keagresikan, yaitu sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif. Yang ketujuh ada stabilitas, itu sejauh mana kesiapan organisasi dalam mempertahankan status atau tidak ada pembedaan antara mereka. Nah, yang terakhir dan poin kedua yaitu alasan pembeda standar organisasi. Yang pertama ada strategis perusahaan, yang kedua ada ukuran dari organisasi, yaitu semakin besar perusahaan maka semakin ribet pula struktur organisasinya. Nah, dan yang ketiga ada teknologi, keempat ada lingkungan. Nah, poin terakhir yaitu struktur dan sistem organisasi, di mana ini sebagai pertemuan ke-15. Nah, struktur dan sistem organisasi ini sendiri yaitu struktur organisasi adalah bagaimana kelompok dipekerjakan, dibagi dan dikelompokkan. Yang kedua ada desain organisasi. Dalam desain organisasi terdapat struktur sederhana, yaitu berstruktur lebih kecil dan tidak terlalu formal dan biasanya berfokus pada satu orang saja. Contohnya kupu kecil. Gitu. Dan dalam poinnya tersebut strukturnya seperti dari ketua kelompok, ke manajer, ke sekretaris, wakil ketua, dan seterusnya. Dan poin kedua di dalamnya itu adalah struktur birokrasi, yang dimana struktur dengan tugas-tugas operasi sangat penting dan orang-orang di dalamnya mempunyai keahlian masing-masing. Wewenang rentang kendalinya juga berpusat pada atasan atau hanya pada atasan. Nah, yang ketiga ada struktur matrik, dimana struktur yang menciptakan jenis hubungan ganda, contohnya rumah salat, laboratorium dan universitas, yaitu menyimpulkan dengan spesialis masing-masing sehingga menghasilkan jasa. Yang ada juga beberapa opsi desain baru terhadap desain yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, opsi desain yang baru itu sendiri atau di zaman modern sekarang itu ada struktur tim, yaitu sebagai perangkat sentral untuk mengkoordinasikan kegiatan kerja, tidak ada hubungan dengan departemen lainnya. Yang kedua ada organisasi virtual atau jaringan, organisasi inti mengontrakkan inti bisnis yang kecil dan yang besar. Nah, organisasi need batas, yaitu organisasi di dalamnya terdapat rentang kendali yang tidak terbatas dan tidak ada rantai komando di dalamnya, contohnya startup, yaitu dimana tidak ada arahan dari komando tersebut untuk begini, untuk begitu, seperti itu teman-teman. Nah, mengapa perlu belajar perilaku organisasi? Karena belajar perilaku organisasi penting karena memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana individu, kelompok, dan struktur organisasi saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam kesimpulannya kali ini itu adalah perilaku organisasi itu sangat penting untuk kita pelajari, apalagi dalam jenjang pendidikan universitas, karena akan membentuk pemahaman, membentuk individu, dan membentuk karakter kita untuk kedepannya dalam berperilaku dalam suatu tim, perusahaan, maupun dalam dunia kerja. Itulah tadi beberapa materi dalam mata kuliah di kelas saya, itu perilaku organisasi. Nah, dalam pertemuan 9 sampai ke 15 dalam penjelasan saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.